Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Balik lagi di studio Salaman, sahabat dalam beriman, Masya Allah. Sekarang saya lagi bersama Mas Budi kembali. Aduh, Mas Budi kembali. Maksudnya Budi aja, Mas Budi. Bukan Mas Budi kembali ya. Oh iya, Nah, Budi betul. Budi Arto sih, bukan Budi kembali, bukan. Oh iya. Iya. Jadi Mas Budi Hmm? aja. Aja, Ajahnya juga nggak ada berarti ya. aja kayak kue lah mah. Betul, betul. Mas Budi, alhamdulillah sehat mungkin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma Ya, Mas Angga oh. aku begini-begini saja sepertinya nih. Kayaknya nama montok sekarang ya. Nama montok. Nanti kita uji coba dengan ada timbangan di situ kan. Iya, boleh deh. Kelihatan pipinya lebih cabai dari kemarin. Iya. Aduh, Masya Allah. Ini kegiatannya kita mau apa nih, Mas Budi? Biar ger gitu. Kita kan sebenarnya ngisi waktu aja. Ya. Betul. Cuma kita mengusahakan ngisi waktu itu dengan hal-hal yang Positif. bermanfaat ya positif. Betul, betul, betul. Cuma kalau ke rumah sakit jangan sampai positif kan? Iya, itu Ya, takut juga kalau takut kan? positif. Wah, Iya. Pak, Anda positif. Wah, itu langsung Betul. naik kan itu. Masya Oh, ya, Allah. Pak, istri Anda positif. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Beda ya. Tapi jangan dulu lah. Aduh. Ini ada apa namanya dari requestan juga ini sebetulnya Mas Bud. Dari netizen. Netizen. Netizen Indonesia. Nih, iya, Masya Allah. Pertanyaannya sangat luar biasa juga ini. Ya mungkin eh dari fans. Fans. Penggemar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata salaman udah mulai ada fansnya. Iya, Alhamdulillah. Mungkin dari suatu keresahan mungkin ya. Resah. Pertanyaan-pertanyaan tersebut itu. Resah melihat kita berdua podcast atau gimana sih? eh Gak apa-apa Bisa sih. jadi Kalau cuma lihat juga. enggak aja resah nggak apa-apa. Iya. Resah gelisah melihat Kang Angga. Mm-mm. Tapi kalau melihat saya resah dan gelisah, Itu harus menjadi tanda tanya juga ya. Ya insya Allah katanya ada beberapa pertanyaan yang mungkin Mas Budi insya Allah bisa menjawab semua keresahan-keresahan itu. luar biasa. Masya Allah. Ya, Belum tentu ya, belum tentu bisa menjawab loh ya. iya, Tapi kalau misalkan saya tidak tahu, saya akan lempar lagi pertanyaannya iya, ke Kang Angga. Saya iya. lempar. Dan aku akan terdiam dan tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan. Aduh, Masya Allah. Ini tuh ada beberapa pertanyaan yang emang ya Bismillah dulu ya istilahnya untuk mengawalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu dulu aja deh ya. Jangan banyak-banyak dulu ya. Banyak. Banyak. Banyak sepertinya Mas Budi. Gimana? Nah, waktunya nih. Dari direksi sih dikasih durasi ya lumayan lah. Mudah-mudahan saya timpalah dengan fee-nya. Iya, betul. Nanti saya akan komplain kalau kurang manajernya. Siap kemenangan. Siap Aduh. kemenang. Mungkin lebih ke ini nih, Mas Budi. Ada juga apa ya? Kita dalam salaman mungkin sahabat dalam beriman ya. Ada suatu pertanyaan yang emang keresahan mereka tuh kewajiban mungkin kewajiban utama manusia itu terhadap Allah mungkin Mas Budi Kewajiban utama manusia kepada kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh jawaban ya? Eh harus sepertinya. Nanti kalau tidak dijawab aku yang diserang juga nih. Ya, sebenarnya untuk mengetahui yang namanya kewajiban. Jadi seakan-akan Iya. hak dan kewajiban itu menurut Kang Anda sendiri gimana nih? Antara hak dan kewajiban gitu kan?
Kalau Apa itu hak, apa itu kewajiban, kira-kira ini menurut enggak ya, kita jangan lihat dulu pada Wikipedia atau apa itu di internet. boleh, jadi sekarang aku yang jawab dulu Ah berarti. iya, biar saya mikir dulu ya sebentar. Betul, berarti kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala dulu berarti kan ya. Suatu Enggak, hak dan pada kewajiban ya. hak dan kewajiban itu apa ya sebenarnya? Mm. Gimana teman? Kalau dilihat dari apa ya pribadi mungkin kewajiban kepada Allah itu berarti itu sudah menjadi fardu. Oh, Bukan atau gimana? membicarakan itu. Maksudnya kata-kata hak dan kewajiban itu definisinya secara pengertiannya menurut Kang Ang itu gimana? Berarti ketika kita menjelaskan kewajiban manusia kan itu ada dua kata ya, kewajiban ada manusianya. Mm. Nanti terhadap Allahnya baru kita jelaskan kan. Oh, Oke. jadi kewajibannya mungkin Kewajiban itu menurut Kang Angga mm, kayak gimana sih? Kan ada lawannya kewajiban, lawannya padanannya ya berarti. Iya. Kewajiban itu hak kan gitu. Iya, betul. Nah itu antara hak dan kewajiban itu bagaimana? Mungkin lebih ke Barangkali pengerjaan ya kalau kewajiban tuh yang emang Pengerjaan. harus dikerjakan gitu kan. Dan hak itu mungkin yang emang nantinya bakal kita terima juga dari apa yang telah kita kerjakan. Hmm, Lebih ke situ mungkin, Mas Budi. gitu ya. Ya ini berdasarkan dari itu aja. Tapi tidak lewat Wikipedia ya. Ah, ah. Nah kalau misalkan begini, Iya. kewajiban hak dan kewajiban itu sebenarnya sama-sama kewajiban. Sama-sama kewajiban, Mm-mm. betul, yes. Main Cuma betul aja beda tadi. posisi, Iya, betul. beda posisi. Mm-mm. Jadi misalkan saya punya hutang, Yes. saya punya kewajiban Untuk membayar. membayar utang, iya betul, yes. Dan sebenarnya Kang Angga misalkan yang saya Mm-mm. hutang itu punya hak untuk nagih, Itu juga menjadi suatu kewajiban ya. wajib, ya kan? Mengingatkan. Mengingatkan. Jadi kira-kira sebenarnya setara hak dan kewajiban itu. Apa Iya, betul salah, salah atau gimana? Apa kita lihat Wikipedia? boleh. Gampang Google ya. Ada Gemini, ChatGPT. Tapi emang betul juga Mas Bud, di mana emang kewajiban kan yang emang harus dikerjakan dan emang hak itu yang menerima dari hasil yang dikerjakan ya. Gimana? Tapi disambungkan lagi sama obrolan dari Mas Budi tadi, sama juga ya. Kalau didefinisikan antara hak dan kewajiban ya sama juga fungsinya ya. Sebenarnya untuk lebih mengupas lebih dalam makna tentang kewajiban sebenarnya. Jadi Yes. kebanyakan orang sudah tahu kan kewajiban itu wajib. Tapi dalam pelaksanaannya Mm-mm. terkadang tidak merasa itu satu kewajiban. Contohnya gimana tuh Mas Bud? Mana ya? Kita tuh kan syariat wajib sholat. Yes, betul. Wajib sholat Wajib. itu. Tapi banyak kan di antara saudara-saudara kita yang tidak sholat? Mungkin bisa dibilang banyak juga. Berapa banyak di antara mereka yang sadar bahwa itu kewajiban? Kan lebih dari itu sadar bahwa itu adalah sebuah kebutuhan intinya di atas itu. Iya. Ya, sadar aja tentang itu adalah satu kewajiban. Berapa banyak yang saudara-saudara kita yang menyadari hal ini bahwa itu adalah kewajiban. Cuma maksud saya tuh ketika orang tersebut itu pakai hati ya, Betul. pakai hati, sadar tentang Iya. kewajibannya, dia akan mengerjakannya secara sukarela. Betul. Dari hati itu kan. Ya, misalkan ketika kita ingin sedangkan kita nonton konser misalkan, atau nonton bola, Yes. kalau mau masuk bayar tiket, Betul. marah nggak bayar tiket? Tidak. Wajib kan bayar tiket, tapi kita bayar itu dengan senang hati gitu. Iya. Karena kita memang mau nonton Betul. bola atau nonton konser misalkan.
Jadi karena ada satu keperluan di sana, Mm-mm. kewajiban itu pun kita laksanakan dengan senang hati. Bahkan mungkin kalau tidak kebagian kita marah. Iya. Yang kebagian tiket habis Mm-mm. misalkan. Wah, terlambat mengerjakan sholat. Harusnya marah ya kita. Kira-kira begitulah. Iya, Jadi betul. untuk lebih memberi rasa pada kata itu. Mm-mm. Kalau kita dari kecil kita sudah tahu kewajiban kita apa sih. Sholat, zakat, puasa itu ada relaksasi. Cuma tadi kewajiban kita terhadap Allah, pertama yang kita harus tekankan itu rasanya. Rasanya betul. Kita kepada Allah itu bagaimana sih? Sehingga kewajiban itu kita laksanakan dengan senang hati. Bahkan kita butuh. Bahkan kalau mungkin suatu saat berlomba-lomba untuk melaksanakan itu. Betul. Bila kita kebagian gitu kan. Leras. Berarti kewajiban tuh iya betul harus timbul dulu ya dari ya ketika ada sangkut paut dengan diri, dia akan melaksanakannya. betul. Kalau hanya sekedar konsep tadi, kewajiban kita kepada Allah apa? A, B, C, oh ya, Betul. tanpa ada koneksi apapun kita tidak akan merasa. Contoh kecil seperti makan ya, itu hak kitanya ada, kewajiban kitanya juga emang harus makan gitu lah. Dan kita berusaha untuk itu. Betul. Mikir untuk makan, untuk mendapatkan makan sedikit. Betul. ya. Dan harus diusahakan berarti kan dari kewajiban tersebut gitu kan. Gitu maksudnya sebelum kita berbicara apa aja sih, pertama kita harus menyadari dulu keterikatan kita kepada Allah. Oh iya betul. Kenapa kita ada kewajiban itu? Kenapa kewajiban itu bisa muncul? Kita itu apanya Allah. Allah itu apanya kita? Seperti itu. Pertanyaan juga boleh sama Iya. Kenapa kita harus menyembah Allah? Allah itu apanya kita sih? Kita siapanya Allah. Sebelum kewajiban itu dimunculkan. Iya. Karena ketika orang sudah menyadari pentingnya hal tersebut, dia akan istilahnya membayar berapapun harganya itu. Kalau memang dia punya, atau bahkan berkorban apa saja untuk itu. Ya seperti sabda Pengen tadi ya, kalau nggak salah itu, kalau orang-orang tahu rahasia di balik sholat subuh dan sholat isya berjamaah, mereka akan mendatanginya walaupun dengan langkah terpisah. Jadi kalau tahu nggak disebut kewajiban itu udah datang. Bapak-bapak wajib nonton Persib, nggak ada begitu sini. Berbondong-bondong ya. Iya. Jadi woro-woro juga kan. Tapi memang sifatnya selalu manusia kan sudah biasa. Bahkan kemarin saya baca tuh sedikit ada penelitian, otak kita akan memilih hal yang lebih mudah di antara dua pekerjaan. Dua pekerjaan yang sama misalnya lebih milih yang mudah, yang lebih gampang. Itu repot otak tuh gitu. Jadi kalau ada pekerjaan dua-duanya misalkan menghasilkan yang sama, tapi yang satu lebih mudah, itu otomatis akan memilih yang lebih mudah. Lebih instan ya kali. Lebih mudah. Ya. Lebih mudah. Misalkan pekerjaan satu harus mengangkat air 2 kali, kalau pekerjaan gua mengangkat air 1 kali, otomatis yang angkat air 1 kali dong. Iya betul. Aku harus mengangkat air 2 kali. Betul. Cara otaknya berpikir cepatnya itu, yang cepatnya berpikir mendapatkan yang lebih mudah. Tapi terkadang ada dengan hasil latihan ya, misalkan para pendekar atau para olahragawan, mereka bisa mengatasi hal tersebut dengan disiplin. Jadi hal yang instan tadi, kalau kata ditinggalkan, mereka memilih yang lebih lama keuntungannya, dalam artian yang jangka panjang. Itu menghasil disiplin.
baru muncul, karena mereka tahu hasilnya tidak saat itu tapi nanti di depan. Tapi ya insya Allah sih ya, berarti balik lagi ke kewajiban ya. Kalau kewajiban itu bisa apa untuk giroh nih, giroh bisa melaksanakan kewajiban atau gimana? Jadi kalau kalau tadi kalau kita tergantung pada orang, ya Yes. kan, kewajiban itu ya kewajiban, Mm-mm. kita akan memilih ya lebih Gampang. mudah. Nah, betul. Sedangkan tadi ketika kita tahu eh, rewardnya di depan, Yes. dalam jangka yang lebih jauh, Mm-mm. itu hanya bisa didapat dengan disiplin. Makanya sholat itu kan terus ya. Sedekah itu jangan cuma sekali, sering. Kata Bisma itu kan ikhlas itu nanti nyusul. Ikhlasnya sering aja bersedekah, nanti akan ikhlas itu muncul sendiri. Jadi dengan repetisi atau dengan apa namanya disiplin tadi, kita tetap beramal soleh, salah satunya akan muncul efek di depan yang jauh itu. Itu kalau menurut otak ya, Mm-mm. otak yang sudah diberi pemahaman bahwa yang jauh itu lebih baik. Untuk sekarang yang dekat, maka rasa yang main. Yes, betul. Kebanyakan orang kan lah, udahlah, yang gampang saja. Iya. Berarti kita bicara masalah kewajiban. Pilih yang gampang. Dengan rasa juga akan sama seperti begitu. Apapun itu pasti akan diperjuangkan juga ya. Ya, jadi memang untuk yang lebih cepat merubah pemahaman seseorang itu dari paradigma cara pandang beliau. Kalau kita sudah dapat rasanya, nah, jadi kita kasih pemahaman, kita coba ya kasih pemahaman sebelum kita jadikan dari kewajiban kita kepada Allah itu apa. Betul. Kita maknai kewajiban itu sebenarnya apa, kita kepada Allah itu bagaimana. Tapi naonnya bahasa Sunda, tapi naon ka Allah teh. Jadi sebelum melangkah ke situ kita juga harus tahu juga ya Allah itu siapa dan kita pun siapa gitu. Ya, jadi ya kalau kita kerja ditunggui, Betul. ada bos dengan tidak ditunggu oleh bos, itu kan beda kerjanya. Itu. Rasanya sudah beda. Oh, iya. Ketika tidak ada bos, alhamdulillah, udah rasanya santai kerja. Ketika ada bos, sat kerjanya. Cuma merasa tertekan. Tapi beda kalau misalkan pekerjaan itu memang adalah pekerjaan yang dia sukai ya. Mau berapa lama pun manteng gitu. Berarti apa nih? Timbulnya rasa itu bisa membangkitkan giroh juga ya. Ya, sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dimana emang suatu kewajiban juga ya emang pastinya, makanya Mas Budi emang betul juga diinin dulu ya istilahnya sebelum kita melanjut ke kewajiban kita ke Allah itu apa gitu ya. Coba kita sadarkan pada diri kita sendiri, Allah itu siapanya kita sih. Jadi kalau diibaratkan bos, bagaimana kita sikap kita pada bos dalam dunia nyata aja. Apakah sudah begitu kepada Allah terhadap perintah-perintah Allah? Sudah merasakankah gitu, zatnya kan memang tidak bisa diindra ya. Betul. Coba hati yang bisa merasakan. Disitulah hati kita sudah main tidak terhadap kata-kata kewajiban tadi. Berarti salah satunya emang harus kita membuka dulu rasa dan hati juga ya. Yes, gitu. Ya ini untuk levelan yang rada beda ya. Dalam artian ketika masih remaja dan pola pikirnya belum terbentuk, kita masih menggunakan metode pembiasaan untuk anak-anak biar terbiasa dengan amal-amal tersebut. Karena banyak yang kita lihat, contoh yang paling sering itu puasa ya. Puasa itu banyak orang yang tidak terbiasa dengan puasa pada saat tidak dilatih ya oleh orang tuanya puasa. Ketika menjelang Ramadan itu dewasanya mereka kesulitan untuk puasa. Dan kita sangat berterima kasih kepada orang tua kita yang memang sudah
sedikit lagi, digendong, ya, dibajur karena kita kata, wow, si bajur siramnya supaya Ya, mencoba mendidik coba ya. kita gitu. Bagi sebagian orang, dulu ketika saya SD, teman-teman saya nggak percaya bahwa saya itu udah tamat 1 bulan full. Oh, maknya, dan karena memang orang tua saya mendidik untuk puasa gitu. Mm-mm. Walaupun belum pada sholat, mungkin beda ya. Eh, Kami kan dari Jawa, orang Jawa itu memang sedikit rada puasa itu rada hal yang biasa sih untuk puasa. Oh, jadi udah dari kecil udah Sudah dibiasakan membiasakan kayaknya. puasa. Hingga ketika SD kelas 5, kalau nggak Mm-mm. salah, teman-teman bertanya, udah belum berapa hari? Belum, belum tahu puasa, belum bolong. Oh, nggak Jadi percaya. nggak percaya aja. Iya, nggak percaya. Jadi untuk kebetulan di keluarga kami, ya memang untuk keluarga Jawa, biasa orang Jawa itu udah lekat lah dengan namanya puasa. Bahkan mungkin sebelum Islam datang ya. Mm. Karena itu yang rada kurang itu pendidikan tentang sholat di keluarga kami itu. Yes. Saya pada saat masih kecil, sholat itu baru maghrib saja, Yes. maghrib saja. Dan orang tua pun tidak, ayo sholat ini enggak. Belum saat itu. Jadi itu juga sebelum ke hal apa namanya kewajiban kepada Allah itu juga bisa menjadi metode juga ya Metode pendidikan. Ya, pendidikan berarti kan ya. untuk anak-anak yang pola pikir. Bahkan mungkin ada zaman sekarang ya beberapa orang yang pola pikirnya mungkin belum dewasa. Mm-mm. Jadi masih perlu dididik. Betul. Ketika diajak ngobrol yang lebih dalam, Mm-mm. belum bisa, Mm-mm. belum nyampe, atau apalagi tadi ngomong tentang rasa ya, Iya. belum nyampe, Mm. belum. Itu harus tetap dididik, dibiasakan. Insya Allah nanti ke depannya ada. Nah, ini kan metode mengajarkan tentang kewajiban tadi ya. Iya. Karena untuk secara fikihnya kan mukalafnya itu untuk anak-anak sudah balik itu sekitar umur 15 tahun dan laki-laki ya. Atau Betul. sudah mimpi dan sekian, Bet- sekian itu ada gitu. Betul. Tet. Jadi dimulai dari sebelum umur itu pun sudah mulai dibiasakan pembiasaan sholat dan lain Hmm. sebagainya. Ada yang lupa itu adalah orang tua kurang memperhatikan perkembangan pemahaman pola pikir anaknya gitu. Betul. Apakah ini sudah siap atau belum menerima pemahaman yang lebih lanjut? Hmm. Kadang ingin cara cepat kan, sisipkan terus, kasih aja terus materi gitu. Padahal mungkin belum butuh materi, Iya, betul. hanya laksanakan aja gitu. Bahkan kalau kita lihat di buku-buku kitab kuning para ulama terdahulu, untuk sekitaran SD dan SMP itu ya, secara Hmm. umur segitu tuh masih di buku kitab fikihnya hanya sekedar hafalan saja. Yes. Harus begini, rukun wudhu ada berapa, udah gitu, tanpa ada dalil lebih panjang kenapa harus begini, kenapa harus begitu, nggak muncul. Karena memang butuhnya untuk dilaksanakan aja dulu gitu. Belum Sesuai nyampe, usia ya mereka ya. belum mampu untuk pada tahap selanjutnya. Hmm. Itu pemahaman tadi. Tapi tadi ketika kita kembali tentang pertanyaan kewajiban, berarti ini kita audiensnya siapa nih? Apakah memang orang tersebut sudah siap menerima pemahaman yang lebih dalam tentang rasa tadi? Gitu ya. Maka kita kasihkan. Tapi kalau belum, berarti ya pada anak-anak kita masih Iya. begitu saja. Kasih itu. Wajib laksanakan. Kadang dengan sedikit hukuman, itu sudah terbiasa seperti itu. Nah, berarti ini kita audiensnya atau pertanyaannya dari orang yang memang sudah mulai mempertanyakan hukumannya, harus bagaimana saya Harus kepada Allah. bagaimana kepada Allah. Itu Iya. sudah mulai berpikir kan. Nah, Betul. pertama tadi rasanya dimunculkan Mm-mm. tentang kewajiban tersebut. Kemudian kalau sudah apa namanya
sering berinteraksi dengan Al-Quran, mestinya sudah banyak juga di saudara-saudara kita yang mendakwahkan bahwa tujuan utama kita, tujuan penciptaan kita adalah ibadah. Betul. Itu sudah standar biasanya. Cuma tadi ketika kita mulai munculkan rasa dalam kewajibannya, dan di ayat itu kita munculkan, misalkan kita cobakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidaklah aku ciptakan, wa ma khalaqtul jinna al jinna wa al insa, itu menggunakan alif lam di situ sebagai isim ma'rifah, satu hal yang sudah dikenal. Jin dan manusia diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah. Apakah makhluk lain tidak diciptakan untuk beribadah? Maksudnya beribadah kan? Beribadah. Langit, bumi, burung-burung, hewan-hewan lain semua beribadah kepada Allah. Tetapi kenapa hanya disebutkan dua saja di situ? Menggunakan alif lam tadi, isim ma'rifah dalam artian manusia itu, jin itu sudah dikenal berarti, etak berarti. Iya. Jangan pusing juga. Kalau kesini kan insya Allah Ini maksudnya. betul. Saya kira mau ngambil saya taruh sini, saya lupa. Betul, Masya Allah. Terus Jadi karena dua ras inilah yang punya potensi mengembangkan. Makhluk lain selain dari dua ras ini tidak diberi potensi akal untuk membangkang. Nah, maksudnya gimana ya? Tidak ada yang membangkang. Dua ras ini diberi nafsu ya. Iya. Itu ada potensi membangkang, bukan akal yang membangkang, nafsu yang membangkang. Jin diciptakan dari api. Manusia pun ada unsur apinya ada. Dua jenis makhluk ini menggunakan isim ma'rifah sehingga secara tidak langsung ya sedikit dipahami, kita tuh khusus gitu. Kalian tuh diciptakan untuk ibadah loh gitu. Karena kalian itu sering membangkang itu, kira-kira begitu. Dan tidaklah menciptakan kalian kecuali untuk beribadah, bukan untuk main-main. Nah, berarti itu udah ada termasuk juga kewajiban ya. Kewajiban di sana. Kewajiban pertama yang harus dipahami, tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah. Jadi di sana menandakan bahwa kita memang ada potensi tidak ibadah. Karena dari yang tadi disebutkan juga ya, ada potensi tidak ibadah. Karena kita memiliki diberi apa namanya, nafsu, malas, atau ya ada kebebasan memilih sebenarnya. Kita bebas untuk memilih untuk taat atau memilih untuk maksiat. Iya, dua pilihan ya. Jadi kewajiban kita yang pertama adalah sesuai dengan tujuan penciptaan, yaitu ibadah. Sekiranya kalau kursi ya, Yes. Kita melihat ada kursi. Yes. Kursi tersebut berlari. Heran nggak? Heran. Kursi bisa berlari. Iya. Karena kursi tidak diciptakan untuk berlari, makanya kita heran. Betul. Kursi diciptakan untuk kita duduki. Betul. Kalau ada orang tidur di kursi, berarti kamu cocok tidur di sofa mungkin. Kalau di kursi seperti ini bisa tidur, tapi tidak nyaman. Betul. Karena memang tujuan penciptaan kursi ini untuk duduk. Tujuan dibentuknya kursi untuk duduk. Ketika ada satu hal di luar itu, kita merasa heran, loh, kok kursi bisa begitu? Sekarang kita kembalikan pada tadi. Ketika sudah tahu bahwa tujuan jin dan manusia, jin kita singkirkan dulu ya, karena bukan makhluk kita ya. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk ibadah. Ketika kita melihat manusia tidak ibadah, sama aja. Heran nggak gitu kita? Heran. Mestinya heran. Mestinya.
Tapi banyak nggak di antara kita yang biasa-biasa aja tuh nggak sholat? Penting mah masing-masing weh. Ya, biasa-biasa aja ya Iya, kebanyakan mah. betul. Bahkan sampai suka ada tuh kemarin waktu spanduk hormatilah yang tidak puasa gitu. Ya, betul. Ya, itu kan waduh toleransinya sedikit kebablasan lah gitu. Iya, yes. Harusnya kan hormatilah orang berpuasa gitu. Kan banyak juga ya istilahnya yang emang setengah kakinya kelihatan gitu kan. Ya bulan serius banget ya. Iya, tapi emang kadang-kala kalau bulan puasa stang motor itu emang beratnya ke kiri gitu loh. Kiri. Heeh. Itu kalau ada tulisan Warteg. Naspan. Insya Allah. Jadi tujuan penciptaan kita pertama adalah untuk Beribadah. kalau buat Kang Angga, ibadah itu gimana sih artiannya? Jadi kita coba kasih makna ya. Iya, Tadi kan kewajiban kita kasih makna biar udah dalam seetik nih, udah betul. ada rasanya. Sekarang kalau ibadah zaman sekarang apalagi anak-anak SD IP ya, Islam berpadu, tahulah kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah gitu. Betul. Tapi tadi kita coba kasih makna nih karena pertanyaan tadi kan mungkin bukan dari anak SD kan. Mungkin ya, betul. Itu pertanyaan dari Kang Doni kan, Kang Hai. Ya kan jadi PR-nya ke aku ini. Iya, harusnya Kang Doni di sini. Iya, betul. Aduh, Kira-kira nih, iya. makna menurut Kang Angga ibadah teh apa? Ibadah itu kalau kita balik lagi mengenal dulu sebagai fungsi mungkin ya. Fungsi kita sebelum melakukan suatu ibadah gitu kan. Yang tadi sudah dijelaskan juga sama Mas, ketika kita mau melakukan suatu kewajiban ya kita tahu dulu nggak gitu kan. Dimana kita melakukan suatu ibadah, kita juga harus mengetahui di mana kita tuh siapa, yang di kita tempat untuk melakukan ibadah itu ke siapa gitu kan. Mungkin bila mana kita sudah mengetahui tentang arti makna fungsi diri, kita tuh sebagai hamba Allah, balik lagi ke kewajiban kan. Kewajiban kita untuk ibadah. Ibadahnya kita kepada siapa mungkin kan. Kalau emang kitanya sudah mengetahui kita hamba, ya mungkin penghambaan ini harus ke Allah gitu loh. Gitu Mas Bud. Jadi ibadah itu adalah sebuah bentuk penghambaan. Kita maknai seperti itu ya. Bahwa ibadah itu adalah sebuah bentuk penghambaan. Betul. Berarti penghambaan itu kebayangnya gimana? Seorang hamba sahaya, budak, atau apa gimana nih? Karena seorang yang dengan strata kehidupan itu paling rendah, Betul. berhadapan dengan yang paling tinggi. Betul. Misalkan seorang raja. Bagaimana seorang hamba bersikap kepada seorang raja. Jadi kita mencoba memaknai ya ibadah itu biar ada rasa lah sedikit, ada rasanya. Betul. Seorang hamba bersikap bagaimana di depan seorang raja. Betul. Apakah ketika masuk ke ruangan nih petang-tang, woi raja, gimana nih permintaan saya belum dikabulkan? Enggak gitu kan? Enggak. Penggal. Iya. Enggak gitu. Jadi ada ininya juga ya istilahnya dari arti kata hamba gitu ya. Dari hamba itu kita coba perdalam bahwa ibadah itu adalah sebuah bentuk penghambaan. Bagaimana? Jadi untuk lebih menangkap makna dari kata tadi kita coba beri gambaran. Betul. Yang lebih gampang itu tadi kan seorang hamba berhadapan dengan raja kan bagaimana sikapnya tidak mungkin tidak sopan, iya, ada tidak berani mengangkat kepala kan. Jadi ada adab mungkin ya atau sikap mungkin ya iya. tadi.
Jadi bentuk penghambaan itu melahirkan sikap yang terlihat ya. Bahwa Betul. kita tuh iya hamba dan Allah itu yang kita sembah. Betul. Jadi tugas kita tadi, tujuan utama penciptaan kita, tugas kita, kewajiban kita pertama adalah ibadah. Tadi yang Ibadah. bagaimana menghamba atau taat kepada pimpinan atau Betul. taat kepada raja tadi kan. Betul. Jadi ibadahnya itu begitu. Apapun perintahnya siap laksanakan. Betul. Dalam kondisi apapun siap berangkat. Hmm. Oh, Gaskeun loh gitu ya. gas ke. Hmm. Apalagi tadi kalau sudah punya rasa di sana, Iya. tidak peduli bagaimanapun Hmm. siap. Betul. Jadi mesti seperti itu. Mestinya ya, kita coba Betul. tekankan seperti itu. Rasa pada ibadah itu. Nah, biar lebih mengena tadi kan ibadah itu punya rasa. Kan nggak mungkin kita punya rasa terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Iya, menarik menarik. Gimana rasa gula? Manis. Kenapa? Mm-mm. Oh, bagaimana sih rasa manis? Ya kita nggak bakalan tahu kalau belum mencoba Harus gitu kan. dicoba. Mm-mm. Begitu juga dengan zat yang namanya Allah. Mm-mm. Sebelum kita tadi bisa melaksanakan sebuah ketaatan dengan benar, Mm-mm. penghambaan yang benar, kita harus tahu siapa yang kita Sembah juga kasih, ya ya, kasih ini ya. kasih persembahan tersebut. Betul betul. Kalau tidak tahu, bisa saja kan kita tadi salah satunya menolak. Mm-mm. Wah, kenapa juga harus menyembah Allah? Iya Mbak, Allah apanya saya? Tadi kan kembali lagi seperti tadi. Apa betul. Allah tuh apanya saya? Tidak terlihat juga mungkin ya. Tidak terlihat. Oh, bagaimanapun tidak akan pernah terlihat saat ini. Mm. Menghargai. Mm. Insya Allah. Berarti kita kenalan dulu. Nah, itu cara cara Hmm, kita untuk bisa lebih mengenal zat hmm, Allah itu gimana? bisa berbagai macam metode ya sebenarnya. Mm. Jadi ini Eh, pertanyaan lumayan alhamdulillah bisa ini baru satu pertanyaan ya. satu pertanyaan, masya Allah. Lama banget ya saya ingat. Tapi emang apa kalau misalkan tidak dijelaskan juga mungkin banyak yang di luar sana yang belum paham juga, Mas. Karena ini memang pondasi banget ya, Iya, dasar betul. banget. Tetapi itu yang namanya pondasi kan itu membentuk bangunan ke atasnya. Betul. Kita nanti bisa melihat bentuk bangunan bagus kalau pondasinya jelek, bagaimana kan? Betul. Miring Mm-mm. ataupun gampang rusak. Nah, ini salah satu pondasi akidah kita. Atau kalau yang diibaratkan oleh Allah itu seperti sebuah kalimat thayyibah itu diibaratkan seperti sebuah pohon yang baik, ya, yang Mm-mm. akarnya menghujam. Mm-mm. Nah, akar itu adalah keimanan atau akidah tadi. Betul. Kalau keimanannya, ini kan bentuk iman kan dari kewajiban Mm-mm. kita kepada Allah dan Allah tentu siapa, sehingga muncullah iman kepada Allah. Yang Betul. pertama itu kan tomak satu, bagaimana kita mengenal kepada Allah. Itu adalah fondasi utama. Yang lainnya itu adalah cabang dari itu. Yes. Karena perintah Allah, fa'lam annahu la ilaha illa. Jadi perintah Allah itu kenali, maka ketahuilah, makanya hoken. Mm-mm. Sebelum kita melakukan sesuatu itu, fa'lam dulu, ketahuilah dulu. Mm. Galoknya ya. Betul. Karena berbeda dengan, kalau saya mengutip sedikit dari Ustaz Nuruddin ya, Yes. dengan agama yang lain. Kalau agama Islam itu, justru Allah yang menginginkan kita mengenalinya terlebih dahulu. Sebelum kita melaksanakan ibadah. Sebelum melaksanakan yang lain. Kenali dulu Allah itu siapa. Iya. Baru ibadah-ibadah yang lain itu mengikuti atau istilahnya cabang dari itu. Bagaimana caranya mengenal Allah gitu kan? Berarti Betul. bagaimana caranya mengenal Allah? Apakah kita mengutip BPAD? Kita bertanya pada rumput yang bergoyang? Tidak mungkin. Terbawa angin itu nantinya. Bagaimana kita mengenal Allah?
Salah satunya, kalau tidak salah banyak ya, banyak sebenarnya dari para ulama terdahulu ada yang melalui eh, ilmu kalam itu melalui apa namanya pola berpikir yang benar ya, tadi yang memantik itu, sehingga secara logis bisa diketahui Allah itu siapa. Tapi itu bukan ranah saya, karena bukan keahlian saya, jadi saya tidak berani untuk ke sana. Kita mencoba mengutip sedikit dari ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena dari ayat itu kan Allah memperkenalkan dirinya pada Rasulullah ya, pada saat itu Muhammad bin Abdullah ya, belum menjadi Rasul. Pada saat pengangkatan itu turun ayat tersebut mengenalkan siapa Allah. Siapa ya? Ya Allah, Bismillah, Bismillah, ya. Coba. Ini ada 5 tit. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq. Bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Rabbu, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi kita pakai cara simpel dalam artian sesuai dengan nuzulnya wahyu kalau menurut para asatid dari Hidayatullah gitu ya. Wahyu pertama turun, Allah memperkenalkan dirinya melalui wahyu tersebut. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Mana? Yang mana? Yang menciptakan. Yang menciptakan ya segala sesuatu. Semua. Ketika tidak ada penjelasannya atau pengkhususannya, maka itu secara gaya bahasa mah cipta segala sesuatu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kita menyadari, membaca dengan kacamata Allah yang menciptakan segala sesuatu kejadian, kita nanti bisa membaca ke depan itu mengenal Allahnya. Salah satu cara mengenali Allah, mengetahui Allah itu ada kan melalui adanya alam semesta. Dalam banget ya. Dalam. Jangan terlalu dalam lah. Kita tenggelam. Udah jam berapa ya? Masih lama itu waktunya? Udah 1 jam lebih kayaknya ini saya ngobrol. Tapi menarik ini, menarik. Betul. Jadi dari satu pertanyaan, kewajiban manusia kepada Allah. Ya. Jadi setelah kita tahu kewajiban kita beribadah, maka kewajiban kita yang kedua adalah untuk mengenali siapa yang kita ibadahi. Itu kata Allah, fa'lam. Kata perintah Allah seperti itu. Maka ketahuilah. Jadi kita mengenali Allah tadi melalui ayat-ayat Al-Quran yang pertama, yang sebenarnya banyak ya sifat-sifat nama dan sifat Allah itu. Betul. Kita coba kenalinya dari 2 saja dulu. Allah sebagai Ar-Rabb dan Al-Khaliq. Ar-Rabb itu kan yang mengatur segala sesuatu. Yang berarti termasuk Al-Khaliq tadi, pencipta itu termasuk pada Ar-Rabb juga. Jadi kita sempat break dulu sebentar. Alhamdulillah kita lanjut dari yang Mas Budi tadi sampaikan dari Ar-Rabb ya. Tadi itu Ar-Rabb dan Al-Khaliq. Yes. Kita mengambil ayat pertama yang diturunkan oleh Allah itu sesuai dengan kondisi pada saat itu ayat itu diturunkan pada kanjeng Nabi ya, bahwa orang-orang di Mekah pada saat itu kondisi tatanan sosialnya lumayan rusak. Berarti itu sebelum Rasul hijrah berarti atau sebelum ya? Kan ketika penerima wahyu belum jadi Rasul pada saat itu. Belum jadi Rasul ya. Pada saat mau dilantik. Turun ayat itu kan. Pada saat dilantik turun ayat tersebut.
Kan sebelum turun ayat tersebut, tadi ya sebelum menceritakan tentang Ar-Rabb dan Al-Khaliq, kita sedikit back, apa namanya, mengingat kembali Iya, yes. sedikit ketika ayat tersebut turun kan kondisi masyarakatnya jahiliyah dalam artian sebelum menerima Islam saat itu. Betul. Dan ada juga yang mengartikan jahiliyah itu eh, apa ya? Ya mungkin lebih ke apa namanya? Belum mengenal, disambungkan ke tema juga ya, istilahnya belum mengenal Allah mungkin ya. Sebenarnya sudah mengenal. Oh, sudah mengenal Ya, ya. Mm. kalau kita melihat ayahnya Kanjeng Nabi itu kan Ya. Abdullah. Berarti abdinya Allah. Jadi nama Allah itu sudah ada. Bahkan ketika orang-orang Quraisy itu ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab Allah. Jadi maksudnya tuh kondisi saat itu, tatanan sudah rusak. Rasulullah gundah gulana kan melihat kondisi masyarakat yang kok gini-gini amat gitu. Mm-mm. Mengasingkan dirilah, bukan mengasingkan namanya tahanuts ya, di Gua Hiro. Dan turun wahyu tersebut sebagai apa gambaran pada kanjeng Nabi bahwa sebenarnya tatanan kehidupan sosial saat itu menjadi rusak. Bukan karena mereka tidak mengenal kepada Allah, tetapi karena mereka tidak menggunakan tadi tidak menggunakan kacamata, tidak bismi robbik ya. Mm-mm. Bismi dengan menggunakan nama Allah sebagai Ar-Rabb, bahwa Allah yang menciptakan. Mereka meninggalkan itu, Mm-mm. tidak membaca kehidupannya. Mereka tahu bahwa Allah yang menciptakan, tetapi hanya sekedar tahu saja. Tadi kalau tadi dia kembali ke awal mah tidak memaknai Memang. Iya, tersebut, betul. kata-kata tersebut, ibadah itu apakah kita maknai ya biar lebih dalam. Dan mereka hanya sekedar tahu bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian mereka mencoba menggunakan logikanya untuk mengenal Allah itu. Kayaknya kalau Allah sendiri repot dong ngurusin yang ini, ngurusin bisnis, maka muncullah dewa bisnis. Iya, betul. Muncullah Jelas. berhala-berhala gitu ya. Mm-mm. Berhala musim ini ada, sampai kalau tidak salah ada 360 berhala kan. Setiap hari itu berarti ada satu berhala. Iya, astagfirullah. Iya, iya. Sesuai dengan jumlah hari 360 berhala di dalam Ka'bah itu kalau tidak salah. Atau di Ka'bahnya ya. Jadi masyarakat saat itu tidak menggunakan kacamata bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Meninggalkan itu sehingga pengajaran dari Allah ditinggalkan. Pada saat itu kan ada Nabi Ismail ya yang di Arab itu, Ini. beliau lah yang ada di apa namanya, kalau tidak dikatakan sebagai penemu sumber Zam-Zam ya dari jempol beliau kan kalau nggak salah sumber Iya, Zam-Zam Masya itu. Allah. Sehingga insya Allah mah sudah ada syariat-syariat Islam di sana itu. Hanya banyak yang ditinggalkan. Mm-mm. Mereka meninggalkan pengajaran dari Allah dari ayat berikutnya. Khalaqal insan min alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama insana ma lam ya'lam. Jadi mereka meninggalkan pengajaran dari Allah, maka untuk mengembalikan kemuliaan, mereka harus kembali menggunakan pengajaran tersebut. Mm. Menggunakan pengajaran dari Allah yang maha mengetahui, al-alim. Allah yang maha mulia, Allah yang maha mengetahui. Berarti kalau ingin kembali pada tatanan sosial yang mulia, Mm. maka kembalikanlah pengajaran Allah tersebut. Harus percaya 100%. Nah, disinilah bentuk yang namanya iman. Kalau hanya sekedar percaya saja, belum bisa dikatakan iman. Betul. Berarti kita mulai masuk kepada iman pada Iman Allah. kepada Allah. Tadi kita baru kenal saja kan. Iya. Mengenali dari dua sifat, dari nama Allah Ar-Rabb Al-Khaliq, Ar-Rabb dan Ar-Rabb Al-Alim. Mm. Dua itu. Allah yang menciptakan, Allah yang maha mengetahui. Analoginya sebenarnya simpel. Misalkan kayak tadi, bukan tadi. Kalau orang tua saya suka menceritakan tuh
HP misalkan, Iya. atau mesin cuci. Zaman dulu belum Iya. ada HP ya, mesin Betul, cuci. mesin Nah, cuci. merek tit, nah, Iya, merek betul. ini ya gitu. Hmm. Pasti ada buku panduannya, Iya, itu mesti pasti. begitu. Heeh. Kalau ada kerusakan, lihat panduannya apa. Itulah tatanan sosial rusak. Bagaimana menurut buku panduan? Perbaiki sesuai dengan buku panduan tersebut. Dan begitulah dengan tatanan sosial. Berarti harus kembali kepada Allah yang al-alim. Dalam artian yang menciptakan kita kan pasti tahu tuh manual booknya. Iya. Kita punya manual book kan? Nah, Mm-mm. itu Al-Quran. Kita punya Al-Quran. Nah, di sana tuh kita harus mengimani. Dalam artian tidak hanya sekedar percaya. Tadi kita mencoba lebih memaknai. Yaitu Iya. mengimani. Apa itu iman? Iman kepada Allah. Termasuk pada iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Tidak ada dua kata. Kita imannya aja dibahas. Nah, tadi Allahnya sudah kan ya. Iya. Pertama, kata iman. Iman itu apa? Iman itu kalau tidak salah tasdik dan qauli. Jadi tasdik itu saya lupa ya kata bahasa Arabnya, tapi kalau tidak salah menurut Ustaz saya itu eh, membenarkan, meyakini dengan hati dan melaksanakan apa yang diyakini dalam hatinya itu. Iya. Jadi kalau hanya sekedar ya saya percaya tapi tidak melaksanakan itu belum tasdik. Tasdik di qauli, meyakini dengan hati. Kemudian takrir bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, atau qaul bil lisan, mengucapkan dengan perkataan. Jadi kalau hanya sekedar yakin tetapi tidak diucapkan, bisa gimana ya? Orang kan tidak tahu Iya. keyakinan Betul. kita. Itu harus diucapkan. Kemudian amal bil jawari, dengan anggota tubuh. Jadi iman itu tuntutannya ada 3. Yakin di dalam hati, panjang bilang Ustaz Asep memasagi, Mas lagi. Iya. kudu masagi gitu. Takrir bil qalbi, maaf, tasdik bil qalbi, takrir bil lisan, amal bil jawari, amal dengan amal anggota badan. Jadi itu 3 itu harus ada. Kalau salah satunya hilang, beda namanya, bukan iman. Orang tersebut katanya, kan kita nggak tahu dalam hati ya, katanya yakin dalam hati katanya. Kemudian dia mengucapkan dari, saya yakin kok Allah itu yang menciptakan kita, tapi tidak sholat, tidak diamalkan keyakinan itu dengan amal. Berarti hampir bisa dikatakan bahwa orang tersebut apa ya? Iya, betul. Berarti belum mengimani ya. Belum. Atau imannya ada yang kurang. Iya. Atau tadi dia nggak ngomong-ngomong, cuma melaksanakan kayak sholat, tapi saya enggak iman ke Allah mah. Lucu juga kan sebenarnya. Ada tuh sebenarnya kayak begitu. Zaman kanjeng Nabi disebutnya kaum munafikin. Iya. Ikut kan ya sholat dengan Nabi Muhammad, menyanjung Nabi, tapi hati mereka tidak mengimani terhadap apa yang Rasulullah bawa. Bahaya. Iman. Jadi 3 itu yang penting. Hati, lisan, dan amal perbuatan. Jadi dari tadi ya, kita ulas sedikit kewajiban manusia. Berarti sesuai dengan apa yang Allah beritakan kepada kita, bahwa kita itu diciptakan untuk ibadah. Kewajiban kita adalah beribadah. Kemudian untuk beribadah tadi kepada siapa? Kepada Allah. Iya. Beribadah kepada Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengenalnya. Kalau hanya sekedar kenal, ya belum nyampe itu ya kata-kata iman tadi kan. Karena Betul. iman tadi itu 3 syarat tadi, tidak 3 rukunnya dalam iman itu. Begitu kira-kira, panjang ya jawabannya. Panjang. Pusing nggak? Kalau pusing nggak ya menarik juga sih Mas nih. Menarik. Kan? Ya, Masya berat Allah. ya materi ya. Betul. Udah lama nggak ngobrol seperti begini, ngobrol berat. Biasanya kita ngocol-ngocol aja ya. Iya.
mungkin alhamdulillah ya udah mulai ada netizen atau komentar-komentar yang emang udah mulai pada masuk ya Mas. Oh gitu. Ya, ya. Ada nih. Ya mungkin tidak terlihat dari langsung komentar di Oh gitu. YouTube. Ini tidak live ya. Iya, Iya, enggak lah. iya, iya. Insya Allah mungkin ada sedikit nanti dia gitu. Ibadah kepada Allah, mengenal Allah, Rabb dan Khalik. Aduh, Masya Allah. Berarti sebelum itu, jadi hikmah dari pertanyaan, dari tadi apa namanya, pertanyaan kewajiban manusia kepada Allah, kalau di, apa namanya, diambil, dikerucutkan maknanya gitu loh. Gimana nih, Mas? Taat. Taat, Kewajiban kita kepada Allah itu taat. taat. Sambungannya, bukan sambungannya, yang cocok dengan kata-kata taat itu seperti apa sih? Taat kepada apa? Kalau dalam Kang Kalau, Angga, oh, taat ke siapa taat? Ini bukan bukan kalaunya ya. iya. Taat kepada siapa? Kalau misalkan kita disinikan dengan suatu kehidupan ya, Hmm. kehidupan yang emang Jadi padanan kata-kata taat itu loh. Taat eh, itu ke siapa sih? Ke siapa saja kita harus taat. pada kalau disebut keseluruhan juga ya mungkin Kang tidak Angga kan, wajib taat ke saya nggak? Ada Ti- kewajiban Kang Angga taat ke saya nggak? tidak. Tidak. Hmm, Ya. Berarti jadi kita analogikan seperti gitu. mm-mm. Kalau kita mau disimpulkan dari kan kewajiban manusia itu kepada Allah seperti apa? Taat. Kang Angga punya kewajiban taat ke saya nggak? Enggak. Tidak, Ke Kang Doni walaupun sebagai pimpinan Salaman ada kewajiban taat gitu. tidak. Tidak. Taat itu kepada siapa aja sih? Orang tua wajib Yes. wajib Mm-mm. taat. Berarti taat itu hanya kepada yang lebih tinggi, bukan kepada yang lebih rendah. Nggak ada istilah. Saya taat kepada anak buah saya. Iya, Nggak ada. betul. Taat itu kepada pimpinan, pada yang lebih tinggi. Jadi taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada pimpinan tadi bos. Mm-mm. Nah seperti itulah jiwa yang harus tertanam pada kita. Hati ibadah itu. Taat berarti pada sesuatu yang lebih tinggi. Bukan pada sesuatu yang lebih rendah atau mungkin kawan. Karena kita mencoba memperlakukan Allah itu seperti teman. Ya Allah, tolong dong. Iya. Nah juga begitu. Mm-mm. Masya Allah. Walaupun mungkin bagi sebagian para wali ada yang begitu, Allah alam ya. Hmm. Tapi untuk orang normal seperti saya, taat itu pada yang lebih tinggi. Hmm. Berarti kewajiban manusia kepada Allah tuh taat berarti ya. Taat. Yuk, Simpelnya begitu. sebelum kita mengartikan kata sebuah taat itu pastinya tadi emang itu sudah disebutkan berarti ya Mas ya. Gimana? Jadi sebelum kita eh apa definisikan taat itu pastinya yang sudah Mas Budi jelaskan tadi kan ya. Agak Taat ya banyak. lama ya. 1 jam pada durasi. Ada satu jam. Mudah-mudahan gini Mas Budi, di mana ada suatu pertanyaan itu yang menanyakan atau khususnya untuk pribadi kita masing-masing yang emang umumnya untuk masyarakat yang mudah-mudahan di mana emang ada suatu keriduan dan keberkahan Allah di mana ini isi semua di dalamnya Daging, daging dagingnya daging sapi. daging sapi. Ada pesan atau saran gitu atau masukan untuk podcast kali ini dalam suatu pertanyaan yang menyambung dalam satu pertanyaan tadi gitu. Sebelum kita closing, ada closing. Apa ya? Ya tadi taat seorang hamba kepada pimpinan ataupun pemiliknya ya. Mm-mm. Itu
Kalau dengan hati mah akan terasa nikmat sebenarnya. Betul. Ketika kita mencintai pimpinan kita, dalam tanda kutip ya, cintanya bukan cinta yang aneh-aneh. Iya. Ketika kita mencintai pimpinan kita, itu muncul rasa pembelaan nanti ke depannya. Dan mungkin nanti ke depannya kita coba bahas ya, Siap, Mas Budi. kelanjutan dari ini. Intinya yang pertama itu tadi taat. Taat kepada Allah, munculkan rasa tadi ya, bahwa Iya. kita tuh seorang hamba, seorang pembantu, Mm. jongos gitu ya. Iya. Ya, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Betul. Begitu saja mungkin ya untuk materi Masya sekarang ya. Allah, iya. Masya Allah. Begitu saja lah karena kita ngobrolnya yang dengan lagi aja lah ya. Siap. Berhubung emang langsung dari Paketu, ya alhamdulillah Mas Budi sudah bisa hadir. Terima kasih dengan sebuah pencerahan atau jawaban dari sebuah pertanyaan dari eh, komentar gitu kan. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih nih buat yang pertanyaan tadi ya. Iya, Masya Karena Allah. secara tidak langsung memberikan pengajaran buat kita semua. Saya juga rada-rada mikir ya dari tadi tuh, alhamdulillah ini ada netizen penggemar kita yang bertanya seperti itu. Betul. Mudah-mudahan untuk semua teman-teman yang nonton bisa menjadikan sebuah inspirasi juga, motivasi kita semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan adapun kekurangan dari masing-masing kita mohon dimaafkan. Mas Budi mau ditutup doa? Oh, kita tutup aja. Iya, langsung. Berarti alhamdulillahirrabbilalamin untuk materi kali ini atau pembahasan kali ini kita cukup akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.